Saya katakan di antara dosa adalah membiarkan HP nyala, dia sengaja membiarkan HP-nya nyala kemudian bunyi dan tidak matikan, ini mengganggu. Saya katakan di antara dosa adalah membiarkan HP nyala, dia sengaja membiarkan HP-nya nyala kemudian bunyi dan tidak matikan, ini mengganggu. Orang satu masjid terganggu dengan bunyi HP-nya tersebut. Maka kalau HP kita, taruhlah kita duduk sini, kemudian HP kita depan di tas, bunyi maju aja, bukan matiin, karena mengganggu satu masjid. Ini gerakan yang diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa TS TV 414 yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Bagi pemirsa yang masih baru menemukan channel ini, silakan di subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya, kemudian tekan tanda like-nya, tanda jempolnya, kemudian kasih komentar di bawah ini. Pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, ulama 4 mazhab ya, ketika beliau itu mau istinbat hukum, beliau sudah menguasai berbagai macam ilmu alat untuk istinbat hukum itu. Di antaranya ada ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, ada mantek, balaghah, ada ilmu dasar, ilmu nahwu dan sorof, ada ma'ani, ada bayan, ada juga ilmu asbabun nuzulnya, ada nasih dan mansubnya. Itu adalah bagian-bagian dari ilmu-ilmu untuk mengistinbat hukum, untuk menciptakan sebuah produk hukum, menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga beliau menyimpulkan beberapa hukum. Jadi antaranya tentang hukum-hukum hukum yang ada di dalam fikih itu ya, ada 4: wajib, sunnah, haram, mubah, makruh. Kemudian bab-bab fikih itu ada bab ibadah, ada bab muamalah, ada munakahah, ada bab jinayah ya. Yang bab ibadah yaitu langsung kita pada pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang sholat ya. Saya telah menyertakan sebuah video cuplikan ya. Tadi kita simak video cuplikan dari Ustadz Firanda ya. Beliau mengatakan bahwasanya memutuskan sholat untuk mematikan HP yang sedang berdering itu harus tak apa-apa daripada mengganggu. Kita ingat slogan Ustadz Wahabi itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, mana Quran Sunnahnya ya? Ada ndak sebuah hadis atau ayat Al-Quran yang menjelaskan bolehnya memutuskan menghentikan sholat hanya untuk mematikan HP yang berdering? Katanya kembali Al-Quran dan Sunnah. Mana? Ada ndak? Tidak ada. Dalam berarti Wahabi ini, Firanda ini mengada-ngada.
Tentang hal ini ulama berbeda pendapat ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan menghentikan sholat hanya untuk perkara lain. Namun yang diantara yang membolehkan itu ada ulama mutaakhirin, yaitu Syekh Wahbah Zuhaili, beliau ulama Mesir. Beliau menyimpulkan ada beberapa hal yang memang dibolehkan untuk memutuskan sholat. Gitu. Diambilkan dari kaidah ad-darurah tubihul mahdurah. Suatu hal yang urgen, yang darurat itu bisa untuk memutuskan sholat. Apa saja suatu yang urgen itu? Yaitu satu, apabila ada orang yang mau dibunuh. Kita dalam sholat nih, dalam sholat. Saat sholat kok ada orang jerit-jerit minta tolong akan dibunuh, maka bukan hanya boleh saja di sana, maka dia wajib menolong orang yang akan dibunuh itu sekiranya tidak dibunuh. Ada orang mau diperkosa, kemudian ada orang yang mau jatuh ke jurang, mau jatuh ke sumur, atau ada orang yang akan diterkam harimau. Pokoknya suatu yang hal-hal yang urgen, yang mana orang lain itu sangat darurat, ya, sangat membutuhkan pertolongan. Seperti yang telah saya contohkan dari pendapatnya Syekh Wahbah Zuhaili itu. Kira-kira HP ini urgen tidak? HP berdering itu urgen tidak? Mematikan HP. Tidak ada alasan yang urgen, artinya memang mengganggu, cuman tidak darurat kan, tidak membahayakan nyawa orang lain. Dalam fikih itu membahayakan orang lain, sehingga boleh menghentikan sholat, bahkan wajib menghentikan sholatnya untuk menolong orang lain, untuk menyelamatkan orang lain, seperti yang saya contohkan tadi. Dalam ilmu fikih tidak kajian untuk pembahasan HP ini kan nggak ada. Bukan suatu yang urgen. Kanting. Dan disinilah bedanya antara Ahlussunnah dengan Wahabi. Sayangnya mereka itu tidak mau dengan pemahaman ulama, maunya memahami dengan sendirinya, padahal ilmu untuk mengistinbat hukum, menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak cukup. Mereka tidak cukup bekal ilmu untuk istinbat hukum tersebut. Jadi hanya memahami Al-Quran dengan otaknya yang terbatas, dengan kemampuan yang terbatas. Nabi bersabda, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pikirannya sendiri, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Jadi tidak ujuk-ujuk harus haram halal, ini ada ilmu-ilmu tertentu untuk menggali hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah nanti ini saya yakin ya, karena di video-video saya sebelumnya orang-orang salafi ini komennya tidak nyambung ya. Jadi tolong nanti ini videonya dia dicerna dengan baik, ditonton secara full. Jangan hanya mengikuti doktrin dari ustadz-ustadz salafinya saja ya. Baca sendiri. Ustadznya kalian, ustadz salafi ini hanya bisanya baca terjemahan. Memahami Al-Quran hanya memahami terjemahannya, tidak menggunakan ilmu yang cukup untuk mengistinbat hukum. Para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah,
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mari kita doakan saudara-saudara kita Salafi Wahabi, mudah-mudahan oleh Allah disadarkan, dikembalikan pada jalan yang benar. Juga para ustadznya juga tidak luput para ustadz-ustadznya. Kita doakan pula agar beliau-beliau itu sadar dan kembali pada jalan yang benar. Mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita, pembahasan kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kesalahan, ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.